Miss Kak. Oh iya, silakan duduk. Ya, makasih Kak. Sendiri saja ya? Iya Kak. Ini, silakan diminum dulu berkali haus. Makasih Kak. Sudah? Iya sudah Kak. Kalau boleh tahu kakak ini namanya siapa? Baik Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agil. Alamat saya Toaya Kak. Oh, di Toaya ya? Berarti lumayan jauh juga ya? Iya Kak. Sekitar berapa jam tuh kalau dari Toaya? Sekitar sejaman Kak. Jaman ya? Baik, perkenalkan nama saya Astianisi. Kak Agil bisa memanggil saya Kak Astia, Mbak, Ibu, atau siapa saja senyamannya Kak Agil. Iya. Oke. Kak Agil sekarang kesibukannya ini seperti apa? Oh sekarang ini Kak kesibukannya itu kuliah. Di semester berapa Kak? Semester 5 Kak. Semangat ya Kak? Iya Kak. Kurang lebih 3 semester lagi ya udah selesai. Oke. Kak Agil sekarang ini perasaannya bagaimana? Oh sekarang ini tidak baik Kak. Baik ya. Nah, Nanti Kak Agil datang menemui saya karena suatu permasalahan tertentu ya Kak. iya Kak. Oh iya, berarti Kak Agil sudah tahu ya tujuan Kak Agil datang ke sini untuk apa? Iya sudah Kak. Baik, tujuan Kak Agil datang ke sini itu melakukan proses konseling. Nah, proses konselingnya adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli, yang mana konselornya adalah saya dan konselingnya itu adalah Kak Agil, untuk mengentaskan permasalahan dari konseli tersebut. Nah, di dalam proses konseling ini juga kita menggunakan 3 asas, ada keterbukaan, keterbukaan, dan kemanusiaan. Asas keterbukaan adalah di mana Kak Agil bebas menceritakan semua permasalahan yang Kak Agil itu tanpa ada yang ditutupi dan dikatakan secara jujur. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Kak Agil datang ke tempat ini secara sukarela tanpa ada paksaan dan dari pihak manapun. Oh ya, saya mau bertanya, Kak Agil datang ke sini itu karena ada dorongan dari orang lain atau inisiatifnya Kak Agil sendiri? Inisiatif sendiri Kak. Terima kasih ya Kak. Nah, ada juga yang namanya asas kerahasiaan, di mana Kak Agil tidak perlu khawatir, semua permasalahan yang Kak Agil ceritakan tidak akan berbeda ke orang lain. Saya, Kak Agil, dan Allah yang tahu. Dari penjelasan saya tadi, apakah Kak Agil sudah paham? Sudah Kak. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke proses konseling, di sini saya memiliki waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apa itu cukup Kak? Cukup Kak. Baik, langsung saja ya. Nampaknya Kak Agil ini sudah mau menceritakan permasalahannya. Silahkan Kak. Baik. Permasalahan saya ini Kak seperti saya ini lambat bangun, baru ke kampus itu sering terlambat. Oh iya, Kak Agil kenapa bisa lambat banget Kak? Karena saya kan digaskan keluar malam, kumpul-kumpulin teman itu sampai lupa waktu. Terus pulang itu nanti 3 jam 4 begitu. Oke. Kenapa nih Kak Agil lebih memilih begadang bersama teman? Karena gimana? Karena di tempat nongkrong itu kayak seru begitu Kak. Kita ada beban apa yang dipikir. Tapi Kak Agil ini karena sering begadang hingga lupa waktu mengakibatkan Kak Agil itu lambat bangun pagi ya Kak. Nah, terus Kak Agil kuliahnya kan udah semester 5. Biasanya kalau dosen memberikan tugas itu Kak Agil itu mengerjakannya kapan, di waktu kapan? Biasa nanti mengerjakan itu pas H-1. H-1 ya, berarti besoknya deadline, berarti Kak Agil baru mengerjakan tugas. Iya Kak. Oh iya, dampak dari permasalahan yang Kak Agil alami ini apa? Dampaknya itu ke nilai Kak. Nilai semester keluar itu Kak. Kebanyakan itu yang error. Iya, Kak. Nah, sekarang ini Kak Agil itu tinggal bersama siapa? Sama orang tua Kak. Oh iya, tadi kan Kak Agil bilang sering lambat bangun pagi. Nah, apakah orang tua Kak Agil tidak membangunkan atau bagaimana? Untuk itu cara membangunkan Kak. Karena usah dikasih bangun itu marah-marah. Ya, Nah, Kak Agil marah-marah, bagaimana respon orang tua? respon orang tua itu, saya bangga kuliah tuh seperti gitu. Oke, tadi kan Kak Agil juga mengatakan bahwa
nilai akhir di mata kuliah itu kebanyakan error karena tidak masuk di mata kuliah karena lambat bangun pagi saya. Nah, bagaimana respon orang tuanya Kak Agil melihat nilainya Kak Agil? Responnya tuh marah-marah. Marah ya? Saya dimarah-marah kalau di rumah. Pas tahu nilai akhir semester itu kebanyakan error. Kalau orang tuanya Kak Agil marah, apakah Kak Agil marah balik atau bagaimana? Diam Kak, karena situ memang saya yang salah. Berarti Kak Agil itu juga merasa bersalah. Ya. Bagaimana nih? Apakah menurut Kak Agil kebiasaan ini buruk atau tidak? Buruk Kak, karena berpengaruh dengan nilai. Enggak ya? Berarti, oke, saya mau bertanya dulu, bagaimana apakah Kak Agil ingin merubah kebiasaan ini? Mau sekali Kak, merubah kebiasaan itu. Oke, Kak Agil mau berubah. Apakah Kak Agil sudah mempunyai solusi dari permasalahannya Kak Agil? Oh, solusi belum Kak, sebabnya saya datang ke sini Kak. Kalau ada solusi dari Kakak untuk permasalahan saya ini Kak. Di sini Kak Agil itu mengalami permasalahan tentang sulitnya memanage waktu, di mana Kak Agil itu sering begadang tiap malam berkumpul sama teman hingga lupa waktu untuk pulang, sehingga itu mengakibatkan Kak Agil lambat bangun pagi hingga terlambat datang ke kampus dan dampaknya itu pada nilai mata kuliah Kak Agil. Nah, saya turut prihatin dan saya juga merasakan apa yang Kak Agil katakan ini. Di sini karena Kak Agil tadi belum tahu bagaimana solusi dari permasalahan ini, di sini saya mempunyai beberapa tips untuk Kak Agil yang bisa Kak Agil jadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Kak Agil ini. Apakah Kak Agil mau mendengarnya? Mau Kak. Oke, di sini saya ada beberapa tips. Yang pertama, Kak Agil mungkin bisa membuat jadwal harian. Misalnya berkumpul sama teman itu dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian mengerjakan tugas dari dosen itu kapan, seperti itu. Nah, Kak Agil juga bisa mengatur jadwal keseharian Kak Agil, misalnya naik pagi itu jalan, makan, terus istirahat yang cukup, seperti itu Pak. Apakah Kak Agil mau menerima tips dari saya ini? Mau Kak, sebisa mungkin akan saya lakukan. Saya berdoa semoga Kak Agil bisa menerapkan tips ini di dalam kesehariannya Kak Agil. Tidak usah secara instan, secara perlahan saja pasti bisa. Karena segala sesuatu itu tidak dapat tidak dapat diselesaikan dengan cara yang cepat. Itu membutuhkan proses. Jadi semoga Kak Agil bisa menerapkan tips ini dengan baik. Nah, bagaimana? Apakah Kak Agil masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Bagaimana perasaan Kak Agil setelah mengikuti proses? Perasaan saya itu lega Kak, karena saya sudah dapat solusi dari permasalahan saya. Solusi ya Kak. Nah, kalau begitu apakah Kak Agil bisa menyimpulkan pembahasan kita dari awal tadi, mulai dari permasalahannya Kak Agil, kemudian dampaknya dan solusi yang bisa Kak Agil ambil? Itu bisa sarankan kesimpulkan itu, saya belum bisa memanajemen waktu, dan juga dari permasalahan saya ini berpengaruh ke nilai juga. Nilai saya itu error kebanyakan keluar, dan juga solusi yang saya dapat itu bisa membagi jadwal, mengatur jadwal itu Kak, baru istirahat yang cukup. Makasih ya Kak Agil karena sudah bisa menyimpulkan konsep kita dari awal sampai saat ini. Bagaimana, apakah perasaan Kak Agil sudah lega? Sudah Kak. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Agil karena sudah mau turut hadir di tempat ini tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menemani saya dalam tujuan untuk menuntaskan masalah yang mumpung waktu mungkin sudah cukup Kak, apa boleh proses konseling ini kita tutup? Ya boleh Kak. Baik. Proses konseling ini kita tutup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agil. Terima kasih Kak. Ya.